Untuk mengetahui kasus ini lebih dalam, kita sudah terhubung dengan Kapolres Simalungun, ada AKBP Ronald Sipayung. Selamat sore Pak Ronald. Pak Ronald, kami konfirmasi kembali apakah status pelaku ini sudah ditetapkan sebagai tersangka atau masih terperiksa, Pak? Ya, jadi setelah kita menerima pengaduan pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023, keesokan paginya korban dan tersangka langsung kita amankan. Korban kita amankan untuk kita bawa ke rumah sakit, ke puskesmas, dan terduga pelaku langsung kita bawa ke Polres Simalungun untuk lakukan pemeriksaan. Dan setelah melakukan pemeriksaan secara maraton, korban, tersangka, dan saksi-saksi, di hari Kamis tanggal 5 Oktober, tersangka langsung kita tetapkan sebagai tersangka dan langsung kita lakukan penahanan di rutan Polres Simalungun. Demikian, Mas. Dari informasi yang beredar, Pak Ronald, ini kan terkait dengan hanya karena korban menghabiskan rambutan milik tantenya. Apakah benar ini motif yang melatar belakangi adanya penganiayaan dengan menyetrika anak berusia 6 tahun ini, Pak? Ya, jadi kalau dari kronologis yang kita dapatkan dari pelaku dan saksi-saksi, memang di hari kejadian pada hari Kamis 5 Oktober 2023, sekitar jam setengah 4 sore, pelaku ini baru pulang dari ladang. Begitu sampai di rumah, pelaku ini melihat sampah rambutan berserakan dan rambutannya sudah habis. Kemudian sempat melihat ternyata nasi sudah habis, dan pelaku sempat bertanya kepada korban RS ini, siapa yang menghabiskan rambutan dan nasi. Namun karena korban tidak menjawab, pelaku kemudian tersulut emosi, sehingga pada saat yang bersangkutan sedang menyetrika baju dan setrikaan dalam keadaan panas, pelaku langsung menempelkan setrika itu ke badan korban bagian depan dan belakang. Bagian depan dari dan belakang. Bagian depan dan belakang disetrika ya, Pak ya. Pak, ini apakah kalau dalam pendalaman pihak kepolisian, apakah ini merupakan puncak gunung es karena sangat emosi begitu, atau memang kekerasan ini sudah terjadi sebelumnya, Pak, sebenarnya? Ya, jadi kalau kita lihat tadi seperti yang disampaikan dalam narasi, memang korban ini baru tinggal kurang lebih 3 bulan bersama pelaku. 3 bulan. Sebelumnya dia di rumah tantenya yang lain, dan pelaku ini merawat dan menjaga 3 bulan yang lalu. Jadi kalau kita lihat memang kejadian ini baru terjadi pada saat hari Kamis kemarin, dalam kondisi emosi dan tidak bisa mengontrol dan langsung melakukan penganiayaan kepada korban. Artinya di hari sebelumnya kita belum melihat dan menemukan ada tindak pidana yang pernah dilakukan oleh pelaku kepada korban. Oke, Pak, kalau kita melihat di informasi sebelumnya itu kan orang tuanya kan sudah tidak ada ya, ayahnya sudah meninggal dunia, kemudian juga ibunya juga sudah pergi meninggalkan. Apakah memang sejak bayi ini korban ini diurus oleh keluarga mereka begitu? Ya, jadi ayah korban ini sekitar awal tahun 2003 meninggal dunia. Dan kemudian korban dirawat oleh tante yang lain. Jadi dia punya tante yang lain. Nah, 3 bulan yang lalu pelaku ini menyampaikan kepada keluarga bahwa si korban ini biar kami yang jaga, kami yang rawat, kemudian berpindah ke daerah yang lain. Jadi TKP itu terjadi di rumah pelaku, di rumah tantenya yang berbeda dengan sebelumnya dia dirawat. Demikian, Mbak. Demikian, Mas. Oke, Pak, tadi juga kan pihak keluarga dari korban dan juga pelaku tentunya ini kan meminta agar kemudian polisi bisa memecahkan kasus ini dengan cara kekeluargaan saja, tidak usah dengan melibatkan proses hukum ini. Kalau dari pihak kepolisian melihatnya seperti apa, Pak? Ya, perlu kami sampaikan bahwa anak-anak ini adalah kelompok rentan. Kelompok rentan yang masih harus kita lindungi, kita jaga, kita ayomi. Artinya anak-anak itu tidak boleh menjadi pelampiasan kita yang orang dewasa ini apabila kita emosi ataupun marah. Tentu kami dari kepolisian tentu mempertimbangkan permohonan ini. Tetapi sekali lagi kita berharap bahwa si korban ini mendapatkan perlakuan yang adil sebagai seorang anak, dan tentu proses hukum akan kami laksanakan dan kami akan lakukan. Demikian, Mas Reza. Oke, proses hukum akan tetap berlanjut, tapi tetap mempertimbangkan. Pak, terakhir Pak, terkait dengan korban, kondisinya bagaimana saat ini dan juga apakah ada pendampingan secara psikologis setelah kemudian menerima perlakuan seperti ini, Pak? Iya, setelah kejadian pada hari Rabu tanggal 4 Oktober, keesokan harinya kami dari Polres Simalungun dengan bersama-sama tim dokter dari Polres Simalungun langsung membawa
yang bersangkutan untuk mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Tentara di Pematang Siantar. Kemudian setelah kita sampai di sana, dokter menyarankan untuk untuk dirawat inap karena ada observasi-observasi yang harus dilakukan. Ternyata dari hasil observasi bahwa kondisi lukanya mencapai 30%, kemudian ada gangguan elektrolit di dalam tubuh yang bersangkutan, kemudian juga korban ini menderita sakit tipes. Dan tadi pagi tim dokter kita juga baru selesai melaksanakan visit dan kunjungan kepada korban, dan siang ini ada tindakan yang dilakukan oleh tim dokter Polres dan rumah sakit untuk membersihkan kulit-kulit atau bekas-bekas luka bakar yang ada dalam tubuh korban. Tentu kita jamin bahwa korban ini akan mendapatkan haknya untuk mendapatkan perawatan dan kesembuhan sampai nanti dokter mengizinkan untuk bisa kembali atau keluar dari rumah sakit. Demikian Mas Cesar. Baik, kita harap bersama bahwa korban cepat pulih dan juga sembuh dan beraktivitas kembali dan juga sehat secara psikologis tentunya. Terima kasih Pak. Terima kasih Mas.